Telah ditemukan jenazah seorang wanita yang diyakini oleh keluarga, polisi, dan FBI merupakan jenazah. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap. Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gua, Amira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang sedang viral dan sangat trending, kasus tentang Gabby Petito dan tunangannya. Mungkin banyak dari kalian yang sudah melihat nama Gabby Petito di internet, atau beberapa dari kalian juga bahkan sudah kepo dengan kronologi dan apa yang terjadi. Dan tentunya juga pasti ada yang belum tahu tentang kasus ini. So, mari kita bahas langsung apa yang sudah terjadi dan apa yang masih digali dan dicari oleh polisi. Welcome to Ruang Gelap. Gabby Petito adalah YouTuber Amerika yang berasal dari New York, berumur 22 tahun, dan merupakan anak dari pasangan Joe Petito dan Nicole Smith yang sudah bercerai. Pada Maret 2019 lalu, Gabby mulai berpacaran dengan teman SMA-nya yang bernama Brian Laundrie, berumur 23 tahun. Dan setelah 1 tahun berpacaran, mereka akhirnya memutuskan untuk bertunangan. Gabby juga memutuskan untuk pindah dari rumahnya di New York menuju Florida, di mana dia tinggal bersama Brian dan kedua orang tua Brian. Sejak dulu, Gabby punya cita-cita dan mimpi untuk hidup nomaden, tinggal di dalam mobil van, sambil berkeliling di kota-kota lain dan hidup bebas. Dan ternyata cita-cita ini berhasil dia wujudkan. Gabby membeli sebuah mobil van yang dianggap sebagai rumahnya dan memulai perjalanan nomadennya bersama Brian. Di tanggal 2 Juli, Brian dan Gabby melakukan perjalanan mereka mengelilingi semua kota di Amerika. Perjalanan ini mereka awali dari kota New York, kota kelahiran Gabby. Dari New York, mereka lalu menuju Utah. Sekitar tanggal 21 Agustus, mereka berdua dipastikan ada di Utah karena ayah Gabby sempat memesankan makanan untuk mereka berdua. Tapi ini adalah komunikasi terakhir antara Gabby dan ayahnya sebelum Gabby menghilang. Nah, dengan ibu kandungnya, Gabby sebenarnya masih berkomunikasi. Di tanggal 24 Agustus, Gabby masih sempat video call dengan ibunya, tapi setelah itu Gabby hanya membalas ibunya dengan chat SMS. Awalnya Gabby terus membalas semua SMS dari ibunya, tapi di tanggal 30 Agustus, Gabby mulai berhenti membalas sama sekali. Di pikiran ibunya waktu itu, Gabby dan Brian mungkin pergi ke tempat yang tidak memiliki sinyal. So, ibunya nggak terlalu khawatir saat Gabby tidak membalas SMS lagi. Tapi setelah sehari, 2 hari, 3 hari, dan akhirnya 1 minggu Gabby benar-benar menghilang, tidak ada kabar sama sekali, ibunya langsung melaporkan Gabby sebagai orang hilang ke kantor polisi. Laporan itu diterima oleh polisi di tanggal 11 September. Sedangkan Brian ternyata sudah ada di rumahnya di Florida dan sudah pulang sejak tanggal 1 September. Nggak diketahui apakah keluarga Gabby tahu bahwa Brian sudah ada di rumah, atau keluarga Gabby tahu Brian sudah ada di rumah tapi Gabby menghilang karena kasusnya masih baru banget, timelinenya masih lumayan kacau, jadi timelinenya belum terlalu jelas. Yang pasti polisi langsung mencari keberadaan Gabby dan juga mobil van-nya yang hilang. Nah, sewaktu diumumkan dan dicari oleh polisi, ternyata gak butuh waktu yang lama, polisi berhasil menemukan mobil van Gabby. Ternyata mobil van Gabby gak hilang guys. Mobil ini ada di rumah keluarga Brian. Jadi bisa kalian bayangin betapa paniknya keluarga Gabby saat tahu bahwa Brian sudah pulang dan mobil Gabby ada bersama Brian. Sedangkan Gabby entah berada di mana dan juga tanpa perlindungan sama sekali. Karena mobil itu adalah rumah Gabby. So kalau Gabby di luar sendirian tanpa mobilnya, berarti Gabby sama sekali tidak punya perlindungan dan dia sudah hilang berapa hari. Apalagi menanggapi hilangnya Gabby, Brian dan keluarganya sama sekali tidak mau ikut campur, tidak mau berkomentar, dan hanya akan mengikuti dari balik layar.
Mereka menolak untuk bekerja sama dengan polisi dan langsung menyewa pengacara. Polisi dan keluarga Gabby tentunya sangat-sangat kecewa dengan keputusan ini karena menurut mereka Brian adalah orang yang sangat penting yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan Gabby. Dia adalah orang terakhir yang bersama Gabby sebelum Gabby menghilang. Brian pasti memiliki informasi lebih dan mungkin bisa menjadi petunjuk untuk polisi mencari Gabby. Karena Brian memilih untuk bungkam dan tidak bekerja sama dengan polisi, penyelidikan polisi menjadi terhambat. Nah, kalau dilihat dari Instagram, Gabby sempat upload foto terakhirnya di tanggal 25 Agustus. Tapi banyak yang merasa aneh karena cuma di foto ini Gabby menulis deskripsi tanpa hashtag. Padahal di semua postingan sebelumnya, Gabby selalu menulis hashtag. So, banyak yang takut yang mengupload foto ini bukanlah Gabby. Bahkan ibu Gabby juga curiga semua SMS yang dia terima sampai tanggal 30 Agustus tidak ditulis oleh Gabby. Hilangnya Gabby diberitakan oleh banyak media dan langsung trending. Saat diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata di tanggal 12 Agustus, Gabby dan Brian sempat diperiksa oleh polisi. Ceritanya, sore itu seseorang menelpon kepolisian Utah untuk melaporkan adanya tindakan kekerasan antara sepasang remaja di jalan. Berdasarkan keterangan polisi, Brian dan Gabby saat itu bertengkar karena masalah HP, dan bertengkarnya ekstrim. Gabby sempat menampar Brian sempat mencengkram muka Gabby, dan Brian juga sempat mengunci diri di dalam mobil, sedangkan Gabby berusaha masuk lewat jendela mobil. Saat didatangi oleh polisi, Gabby dan Brian sempat melarikan diri dengan mobil van mereka, tapi akhirnya berhenti dan turun untuk diinterogasi. Semua kejadian ini terekam jelas di bodycam para polisi. Gabby disuruh menenangkan diri di dalam mobil polisi dan ditanyai apa yang terjadi. Sedangkan Brian juga diinterogasi di pinggir jalan. Karena cerita Brian dan Gabby sama, cocok, dan mereka mengaku pertengkaran ini sebenarnya gara-gara mereka sama-sama memiliki masalah mental, polisi akhirnya menyarankan Gabby dan Brian untuk menenangkan diri di tempat yang berbeda selama 1 malam untuk menenangkan diri dan juga supaya tidak emosian, bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Yang akhirnya disetujui oleh Gabby dan Brian. Gabby malam itu tinggal sendirian di dalam mobil van-nya, sementara Brian diantar oleh polisi menuju motel terdekat. Karena kejadian ini, Brian semakin menjadi perhatian publik dan person of interest karena mungkin menghilangnya Gabby ada kaitannya dengan perkelahian ini. Hebatnya sosial media, satu persatu petunjuk mulai bermunculan. Petunjuk pertama berasal dari sepasang suami istri yang juga merupakan YouTuber. Saat sedang mengedit video mereka berkeliling hutan di Grand Teton National Park, Wyoming, secara tidak sengaja kamera mereka merekam mobil van putih yang terparkir di pinggir jalan. Nah, mereka ingat memang waktu itu melintasi mobil van berwarna putih berplat Florida, sama seperti plat mobil mereka. Dan saat itu mereka sebenarnya ingin turun menyapa pemilik mobil. Tapi karena sekilas terlihat mobil kosong dan juga gelap, mereka membatalkan niat ini. Dan setelah melihat berita tentang Gabby, mereka yakin mungkin mobil yang terekam di video mereka adalah mobil milik Gabby. Dan ternyata benar guys, itu adalah mobil Gabby. Dan kalau kalian lihat, ada sendal yang sama di belakang mobil ini. Dan juga ada topi yang sama di mobil ini. Nah, yang paling merinding ada 2 keanehan yang terlihat di video ini. Pertama, kalau kalian lihat di bagian kiri, di semak-semak ada orang yang sedang menggali. Siapa dan apa yang sedang digali masih jadi misteri. Yang kedua, dari jauh awalnya terlihat pintu mobil ini terbuka, tapi setelah didekati, pintu mobilnya sudah tertutup. Nah, pertanyaannya, apakah saat itu ada orang atau ini glitch kamera? Anyway, informasi ini ternyata didukung oleh pengakuan salah satu TikToker yang bernama Miranda Baker. Miranda mengaku dia menumpangi Brian di tanggal 29 Agustus dan lokasinya ada di Grand Teton National Park. Karena 2 petunjuk yang menunjuk ke arah Grand Teton National Park, akhirnya polisi melakukan pencarian besar-besaran di sekitar sini. Dan bener aja guys, baru aja subuh tadi, di Amerika masih malam ya, telah ditemukan jenazah seorang wanita yang diyakini oleh keluarga, polisi, dan FBI merupakan jenazah Gabby. Meskipun secara forensik hasilnya belum keluar.
Tapi karena ayah Gabby sendiri sudah menyampaikan kabar duka, bisa dipastikan 100% keluarga yakin bahwa jenazah ini adalah jenazah Gabby. Penyebab kematian masih belum diketahui dan masih dalam investigasi. Nah, kabar yang membuat orang-orang sekarang sedang marah guys, gara-gara ternyata Brian dinyatakan hilang, tapi menurut keluarga Gabby, dia bersembunyi bukan hilang. Dan banyak yang kesal kenapa polisi tidak mengawasi Brian dari awal. Banyak juga yang percaya keluarga Brian pasti membantu Brian melarikan diri dan tahu apa yang terjadi pada Gabby. Karena nggak masuk logika, Brian dan Gabby pergi berdua, tapi tiba-tiba yang pulang cuman Brian, dan Brian membawa mobil Gabby. Kenapa keluarganya diam aja padahal Gabby sudah hilang selama 2 minggu? Gak ada yang ngabarin keluarga Gabby, gak ada yang ngelapor. Seolah-olah gak ada apa-apa padahal Gabby sudah tinggal dengan mereka selama 1 tahun lebih. Menanggapi hilangnya Brian, menurut keluarganya, Brian sudah hilang sejak Selasa. Awalnya Brian hanya pamit untuk mendaki di Carlton Reserve, tapi ternyata tidak kunjung pulang sampai hari ini. Dan sekarang, Brian adalah buronan paling dicari di Amerika. Kasus Gabby Petito dan Brian Laundrie masih berjalan dengan tegang hingga hari ini. Dan itulah semua yang kita ketahui tentang kasus Gabby dan Brian. Ada banyak teori yang bertebaran di luar sana. Pendapat kalian gimana guys? Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau misalnya nanti sudah ada upload. Ruang Gelap pasti akan update begitu ada kejelasan lebih lanjut tentang kasus ini. Thank you so much for your support and see you all in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.